Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar matematika. Ya, sebelumnya matematika Ibu lagi yang pegang, ya, kelas 11. Hari ini kita akan belajar bab 1 bagian 1, itu mengenai persamaan kuadrat. Pokok bahasan persamaan kuadrat. Yang pertama itu bentuk umum persamaan kuadrat. Ya, yang A itu ya. Yang B, akar-akar persamaan kuadrat. C, cara mencari akar-akar persamaan kuadrat. D, menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. E, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Baik, yang pertama yaitu bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat sendiri itu adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana A itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian A, B, C itu merupakan anggota bilangan real. Contoh dari bentuk umum persamaan kuadrat. Misalnya 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan 0. Yang kedua ya, yang B itu akar-akar persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu ada 3 syarat akar-akarnya ya. Yang pertama, dia memiliki 2 akar real yang berbeda jika D-nya lebih dari 0. Apa sih D itu? D adalah diskriminan. Ya, yang kedua, memiliki 1 akar real jika diskriminannya sama dengan 0. Yang ketiga, tidak memiliki akar real jika diskriminan kurang dari 0. Nah, gimana cara mencari diskriminannya? Diskriminan itu sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Contoh yang pertama, di sini ada persamaan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0. Kita tahu A-nya itu sama dengan 1. Dari mana sih A-nya 1? Lihat di depan X-nya. Depan X-nya ya, depan X kuadrat itu ada angka nggak? Tidak. Karena dia tidak ada angka, maka sebenarnya dia ada angka 1. Gitu. Jadi A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu minus 3, C-nya itu 2. Ya, berarti diskriminannya sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. B-nya itu negatif 3 atau minus 3, Minus 3 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 2. Jadi sama dengan minus 3 pangkat 2 itu hasilnya 9. 9 dikurang 4 kali 1 kali 2 hasilnya 8. Jadi 9 dikurang 8 sama dengan 1. Nah, jadi persamaan ini ya memiliki 2 akar real yang berbeda. Kenapa? Karena diskriminannya itu lebih dari 0. Ya, lihat syarat yang pertama. Dia memiliki 2 akar real yang berbeda jika diskriminan lebih dari 0. Karena 1 lebih besar daripada 0 ya, atau lebih dari sama dengan 0, maka dia memiliki 2 akar real yang berbeda. Contoh lain ya. Contoh lainnya yang contoh kedua itu persamaannya X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 sama dengan 0. Di mana A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu minus 6, C-nya itu 9. Diskriminannya jadi sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Sama dengan B-nya tadi kita dapat min 6, ya berarti min 6 pangkat 2 dikurang 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 9. Berarti minus 6 pangkat 2 itu hasilnya 36 dikurang 4 kali 1 kali 9 itu juga sama dengan 36. Maka 36 dikurang 36. Diskriminannya sama dengan 0. Lihat syarat yang kedua. Ya, dia memiliki 1 akar real jika diskriminannya sama dengan 0. Maka contoh yang kedua ini memiliki 1 akar real. Contoh yang ketiga. X pangkat 2 ya, X kuadrat dikurang 4X ditambah 7 sama dengan 0. Di mana A-nya itu 1, B-nya itu minus 4, C-nya sama dengan 7. Maka diskriminannya sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Sama dengan
B-nya itu negatif 4, ya, atau minus 4, ya. Jadi minus 4 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 7. Minus 4 pangkat 2 itu sama dengan 16, dikurang 4 kali 1 kali 7 itu hasilnya 28. Maka 16 dikurang 28 sama dengan negatif 12 atau minus 12. Karena diskriminannya di sini kurang dari 0, maka dia tidak memiliki akar real, ya, syarat yang ketiga. Baik, lanjut yang C. Yang C itu mencari akar-akar persamaan kuadrat. Mencari akar-akar persamaan kuadrat ada dua cara. Yang pertama dengan memfaktorkan. Misal, dia bentuknya X pangkat 2 ditambah BX ditambah C, maka kita faktorkan jadi X tambah M dikali dengan X ditambah N. Dengan M tambah N itu hasilnya sama dengan B, dan M kali N itu hasilnya sama dengan C. Atau dengan menggunakan rumus, ya, menggunakan rumus itu jadi X1,2 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Ya, yang pertama dengan pemfaktoran. Contohnya, di sini ada persamaan X kuadrat ditambah 5X dikurang 14 sama dengan 0. Kita disuruh mencari akar-akar persamaan kuadratnya. Ya, berarti di sini, tadi kan kita udah tahu ya, kalau X kuadrat tambah BX tambah C itu nanti hasilnya jadi X tambah M dikali dengan X ditambah N. Nah, berarti X sama X-nya udah sama nih. Ya, jadi di keduanya itu X-nya sama-sama X. Terus, B-nya itu kan hasil dari M ditambah N. Ya, M tambah N berarti 7 kurang 2 sama dengan 5. Minus 14-nya didapat dari M dikali N. M kali N itu 7 kali minus 2. Jadi kita cari dulu yang perkalian belakangnya. Ya, kalau 14 itu berapa kali berapa? Biar hasilnya bisa dikali, tapi kalau ditambah atau dikurang nanti jadi yang B. Gitu, jadi yang tengah. Tuh, maka kita dapat 7 kali 2, hasilnya 14. Karena 14 di sini negatif, jadi salah satunya pasti negatif. Gitu. Kita lihat, di tengahnya kan positif. Kalau di tengahnya positif, berarti yang negatif itu adalah angka yang kecil. Ya, jadi di sini jadi 7 dikali negatif 2. Itu hasilnya negatif 14. Terus 5-nya didapat dari 7 dikurang 2, sama dengan 5. Maka akar-akar persamaannya jadi X ditambah 7 dikali X dikurang 2 sama dengan 0. X tambah 7 sama dengan 0. Atau, yaitu tuh yang tengah tandanya namanya atau. X dikurang 2 sama dengan 0. Maka X1-nya kita dapat sama dengan negatif 7. Dari mana sih negatif 7? 0 dikurang 7. Itu. Positif 7-nya, ya, mudahnya kita kurangin. Jadi supaya 7-nya hilang, berarti kan harus dikurang. Maka yang belakang juga sama. 0 dikurang 7, jadi negatif 7. Terus yang sebelah sini kebalikannya. Supaya dia negatif 2-nya habis, berarti harus kita tambah. Maka yang belakang juga sama. Jadi X2 sama dengan 0 ditambah 2, hasilnya 2. Berarti akar-akar persamaannya X1-nya sama dengan min 7, X2-nya sama dengan 2. Contoh yang kedua, 3x kuadrat ditambah 19x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini kan ujungnya 6 ya. Berarti kita cari nih, 6 kali berapa? 6 itu faktor dari berapa aja? Kan? Berapa kali berapa aja yang hasilnya 6 nih? Tuh, nah kan ada tuh. 6 itu bisa 1 kali 6, bisa 3 dikali 2. Tapi kita sesuaikan lagi sama yang tengahnya. Gitu, karena yang tengahnya 19, ya, di situ terus depannya juga ada angka 3-nya, berarti ikutan juga tuh, ikut andil juga 3-nya. Berarti yang paling tepat adalah 1 kali 6. Ya, kita dapat buat 6-nya ini faktornya 1 kali 6. Karena supaya kalau 3 dikali 6,
ditambah 1 kali 1 biar jadi 19 hasilnya. Maka di situ 3x tambah 1 sama dengan 0 atau x tambah 6 sama dengan 0. 3x sama dengan min 1 ya, plus, mudahnya plus dipindahin ya, jadi min. Jadi 3x sama dengan min 1, x1-nya jadi sama dengan min 1 per 3. Nah, yang x2-nya juga sama, jadi x2-nya sama dengan 0 dikurang 6 sama dengan minus 6. Maka akar-akarnya didapat x1 minus 1 per 3, x2-nya minus 6. Yang kedua, dengan rumus. Ya, contohnya, 7x kuadrat ditambah 20x dikurang 3 sama dengan 0. Di mana A-nya ini kita ketahui ya, di depan x kuadratnya itu ada angka 7, maka A-nya 7, B-nya itu 20, C-nya itu negatif 3. Nah, ini kan angkanya kayaknya besar-besar ya. Kayaknya kalau kita cari pakai akar kuadrat agak susah, pakai faktor ya, pakai faktor agak susah. Maka kita cari pakai rumus ya. Berarti kalau pakai rumus, ini tadi x 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 kali A kali C dibagi 2A. Berarti sama dengan B-nya kita dapat 20. Maka minus 20 plus minus akar dari B kuadratnya lagi ya, 20 kuadrat, dikurang 4 dikali A-nya 7, dikali lagi dengan C-nya itu minus 3. Dibagi dengan 2 dikali A-nya 7. Ya, jadi minus 20 plus minus akar 20 kuadrat dikurang 4 kali 7 kali minus 3. Dibagi 2 kali 7. Sama dengan minus 20 plus minus akar 20 kuadrat itu 400 ditambah, ya, kenapa tambah? Karena minus 4 kali 7 itu kan minus 28. Minus 28 dikali minus 3, minus kali minus hasilnya jadi plus 84. Itu jadi akar 400 ditambah 84 dibagi 2 kali 7, 14. Ya, jadi sama dengan minus 20 plus minus 22 per 14. Nah, ini kan di sini ada plus minus. Berarti kita cari dua. Yang pertama kita cari x1-nya dengan plus. Yang kedua nanti kita cari dengan yang min. Ya, kalau yang x1-nya nih, yang pertama berarti minus 20 ditambah 22 dibagi 14. Hasilnya itu sama dengan 1 per 7. Itu. Ya, sebenarnya minus 20 tambah 22 dibagi 14 ya, atau per 14 itu kan sama dengan 2 per 14. 2 per 14 bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2, maka hasilnya jadi 1 per 7. Kemudian yang x2 itu sama dengan minus 20 minus 22 dibagi 14. Ya, nah yang pertama kan tadi soalnya udah jadi plus, berarti yang x2-nya tengahnya jadi min. Itu. Jadi sama dengan minus 20 minus 22. Hasilnya jadi minus 42. Minus 42 dibagi 14. Maka hasilnya jadi minus 3. Ya, minus dikali plus, hasilnya jadi minus. 42 dibagi 14, 3. Jadi minus 3. Maka akar-akarnya didapat. X1-nya 1 per 7, X2-nya minus 3. Baik, kita masuk ke D, ya, menyusun persamaan kuadrat. Menyusun persamaan kuadrat, jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat yang dimaksud dapat dicari dengan X kuadrat ditambah X1 ditambah X2 kali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Contoh yang pertama, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 dan 4. Maka X kuadratnya tetap, ditambah X1-nya 5, X2-nya 4 ya. Ini kita udah diketahui akar-akarnya. Kita disuruh nyarinya persamaan kuadratnya. Kalau yang tadi, kita diketahui persamaannya, yang dicari akar-akarnya. Ini kebalikannya. Maka kita udah dapet nih, X1-nya 5 dan X2-nya 4, sorry. Berarti X2 ditambah dalam kurung 5 ditambah 4 dikali X ditambah
5 dikali 4 sama dengan 0. Maka didapat persamaan kuadratnya x kuadrat ditambah 5 tambah 4 sama dengan 9. Ya, 9 kali x itu 9x. Terus 5 kali 4, 20. Jadi didapat x kuadrat ditambah 9x ditambah 10 sama dengan 0. Contoh yang kedua. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan minus 3. Nah, berarti x kuadrat ditambah x1 7, x2-nya minus 3. Maka x kuadrat ditambah 7 ditambah minus 3 dikali x ditambah 7 dikali minus 3 sama dengan 0. Jadi x kuadrat ditambah 7 ditambah minus 3 itu hasilnya 4. Ya. Jadi x kuadrat tambah 4x 7 dikali minus 3 itu hasilnya minus 21. Karena plus kali minus hasilnya minus, jadi minus 21. Maka persamaannya jadi x kuadrat ditambah 4x dikurang 21 sama dengan 0. Yang kelima, ya, E itu jumlah dan hasil kali akar-akar. Jika x1 dan x2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c, maka berlaku x1 ditambah x2 itu sama dengan min b per a, x1 dikali x2 sama dengan c per a. Nah, langsung ke contoh ya. Contohnya di sini diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 sama dengan 0. Tentukan A x1 ditambah x2, B x1 dikali x2, yang C 1 per x1 ditambah 1 per x2. Yuk kita jawab bareng-bareng. Ya, yang A-nya kita lihat dari yang di depan x kuadratnya. Itu angka berapa? 3. Ya, berarti A-nya 3, B-nya 2, C-nya min 1. Minnya jangan sampai lupa ya, karena min itu punya angka yang ada di belakangnya. Selanjutnya, berarti A-nya itu kan suruh tentukan x1 ditambah x2. Maka x1 ditambah x2 itu sama dengan min B per A. Kita tinggal ganti nilai B sama A-nya. Berarti sama dengan min 2 per 3. Yang B, x1 dikali x2 itu sama dengan C per A. Berarti sama kayak tadi, tinggal kita ganti nilai C sama A-nya. Maka jadi sama dengan min 1 per 3. Yang C 1 per x1 ditambah 1 per x2. Ini kita samakan dulu penyebutnya, ya, kali silang. Maka didapat persamaan penyebutnya itu x1 ditambah x2 per x1 dikali x2. Sama dengan, nah, x1 ditambah x2 itu sama dengan hasil yang A. Berarti x1 ditambah x2 itu hasilnya min 2 per 3. Kemudian per, nah per itu kan artinya dibagi, maka di sini boleh kita pakai tanda bagi. Jadi dibagi dengan x1 kali x2 itu yang B, tadi kita dapat min 1 per 3. Berarti min 2 per 3 dibagi min 1 per 3. Kalau dibagi tandanya berubah jadi kali, yang belakang tinggal dibalik. Ya, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Berarti min 2 per 3 dikali min 3 per 1. Ya, min kali min itu hasilnya plus, 2 kali 3, 6, 3 kali 1, 3. Jadi 6 dibagi 3, hasilnya sama dengan 2. Sekian dulu pembelajaran hari ini, ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.